Lalu sejauh mana penanganan kasus dugaan penyalahgunaan data yang mengakibatkan warga satu desa ini, saudara, mendadak ditagih utang? Kita akan membahasnya bersama dengan Kapolres Garut AKBP Rohman Yongki Dilatha yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, salam sehat Pak Yongki. Pak Yongki, ini Malam, salam sehat. informasinya sudah ada mediasi begitu antara PNM, warga dan juga polisi, apa hasilnya? Ya baik, dapat kami sampaikan bahwa memang beberapa waktu lalu sudah diadakan pertemuan antara PNM dan warga desa terkait dengan hal ini dikarenakan adanya laporan dari warga desa yang menyatakan bahwa mereka tiba-tiba ditagihkan sejumlah hutang. Demikian. Itu berarti terkait dengan laporan warga ini di follow up oleh pihak polisi ini nantinya seperti apa? Baik, sampai dengan saat ini kami masih terus melakukan pendalaman Heeh. terkait dengan laporan dari warga ini. Saat ini juga masih kami himpun dan kami juga sudah membuka posko di Desa Tarogong Kidul, ulangi di Kecamatan Tarogong Kidul di Polsek tepatnya. Kemudian juga di Polres kami juga sudah membuat posko terkait dengan apabila ada warga yang ingin melaporkan bahwa namanya yang dipakai di PNM. Sudah ada berapa warga Pak yang melapor totalnya hingga saat ini? Sampai dengan saat ini ada 407 yang Hmm. sudah berhasil dihimpun. Kemudian 299 itu sudah dilakukan verifikasi dan sudah dinyatakan bahwa 299 ini clear, tidak ada pinjaman. Oke, Nah, di sebenarnya sisa verifikasi 207 ini yang berarti masih, mereka sudah terbebas begitu ya dari utang fiktif ini ya Pak ya? ya, jadi sudah Oke. clear 299 ini. Kemudian sisanya Tinggal, sedang tengah proses? ya, tinggal Hmm. sisanya yang masih dalam proses verifikasi dari PNM. Hmm. Sehingga nanti kalau sudah selesai, mungkin akan dilakukan pendalaman kembali. Hmm. Jadi sifatnya kami melakukan pendalaman dan menunggu warga yang ataupun siapapun yang menjadi korban dan merasa dirugikan. Oke. Kalau verifikasi sudah dilakukan, berarti warga sudah tidak terlilit utang fiktif lagi begitu. Kemudian dari PNM-nya sendiri seperti apa? Tentu akan mengalami kerugian begitu. Langkahnya apa ini, Pak? Baik, untuk dari PNM sendiri juga kami sifatnya terus berkoordinasi dan kami masih terus menunggu dari PNM apabila ingin membuat laporan, tentunya kami akan pelajari laporan-laporan tersebut dan apabila ada dugaan pidana atau peristiwa pidana tentunya kami akan lakukan penyelidikan di dalam hal ini. Penyelidikan di PNM ini apakah juga akan menguak kok bisa begitu dari PNM sendiri begitu ada warga hampir ratusan 400 lebih begitu warga yang akhirnya terlibat utang fiktif begitu. Gimana? Maaf? Apa yang terjadi? Apa yang diselidiki nantinya di PNM? Apakah ada oknum yang terlibat atau seperti apa sehingga utang fiktif ini bisa terjadi begitu? Baik, nanti akan lebih jelas di dalam proses penyelidikan. Mm-mm. Tentunya saat ini kami belum bisa menyampaikan terkait dengan apa yang terjadi karena terkait dengan saksi-saksi kemudian alat bukti lainnya memang kami belum ada. Kami Mm-mm. hanya sebatas pendalaman warga yang resah terhadap namanya yang dipakai di PNM. Kami ingin memastikan bahwa di Desa Sukabakti ini Mm-mm. tetap kondusif dan ini harapan dari Polres Garut. Oke, dari PNM-nya sendiri juga akan melakukan pelaporan begitu karena kalau seandainya utang fiktif tentu mereka akan merugi. Ya baik, tentunya kami menunggu dari PNM. Oke. Tentunya nanti apabila mereka laporan, mereka juga akan membawa sejumlah bukti-bukti yang ada. Sampai dengan saat ini kan belum ada. Mm-mm. Kemudian yang sudah dikonfirmasi mereka ini dapat data warga ini dari mana, Pak? Dari PNM Belum sendiri. belum dijelaskan, belum dijelaskan Mm-mm. untuk data-data tersebut dari mana.
kami juga masih terus melakukan pendalaman dalam Mhm. dari mana data-data warga ini dipakai untuk hal tersebut. Karena yang tengah terjadi ini yang juga jadi sorotan adalah dugaan penyalahgunaan data begitu kan, karena berujung pada satu desa 400 data dari warga. Sejauh mana gini kasus ini terjadi ataupun nanti pendalamannya akan seperti apa? Ya tentunya dari saksi-saksi ini akan kita periksa lebih dalam, baru nanti akan terlihat apabila ada dugaan-dugaan ataupun peristiwa pidana yang terjadi. Demikian. Apakah ya, kemudian kalau lihat dari kasus ini apakah bisa mengarah ke kasus penyalahgunaan dan juga pencurian data, Pak? Ya tentunya segala kemungkinan eh, bisa saja, tergantung nanti dari alat bukti yang ada dan peristiwa pidana yang ada ini sampai di mana. Tentunya ini menjadi eh, data-data kami untuk menindaklanjuti laporan-laporan tersebut. Untuk setiap warga yang melapor dan diverifikasi begitu, setiap warga kira rata-rata kerugiannya berapa, Pak? Ataupun utang fiktif mereka berapa, Pak? Antara 200 sampai dengan 1 juta. 200 hingga 1 juta rupiah per Ya, orang begitu ya, Pak ya? ya, antara itu. Heeh, baik. Terakhir Pak, dengan adanya kasus ini dari pihak kepolisian sendiri apa himbauan yang dilakukan sehingga kedepannya tidak ada lagi kasus penyalahgunaan data ataupun jangan sampai warga juga akhirnya terlibat ataupun terlilit utang fiktif. Ya tetap himbauan kami agar tidak tergiur dengan pinjaman-pinjaman yang sekiranya nanti bisa membuat resah diri sendiri maupun orang lain. Dan kami juga mengimbau untuk data-data pribadi juga tidak asal diberikan kepada orang-orang yang sekiranya bisa membuat data-data tersebut dipakai untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, terima kasih Kapolres Garut AKBP Rohman Yongki telah bergabung bersama kami dan berbagi informasi di Kompas Malam. Salam sehat Pak Yongki. Salam sehat Pak, terima kasih, selamat malam.